Wewe gombel atau dikenal juga dengan sebutan kantong wewe atau kolor wewe adalah salah satu jenis makhluk gaib yang sering disebut-sebut dalam cerita rakyat. Hantu ini terkenal dengan hobinya yang menyeramkan, yaitu menculik anak-anak kecil menjelang maghrib. Biasanya, wewe ini mencari anak-anak yang menangis atau sedang ngambek saat senja tiba, terutama mereka yang masih bermain di luar rumah ketika waktu maghrib sudah dekat. Wewe gombel sering digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang bungkuk, dengan payudara besar yang menjuntai mirip buah pepaya. Payudaranya itu digunakan untuk menyembunyikan anak-anak yang diculiknya. Dia muncul di waktu senja sebelum azan maghrib berkumandang. Anak-anak yang diculiknya dibawa ke tempat tersembunyi, seperti lereng lembah atau pepohonan rindang yang jauh dari pemukiman manusia. Lalu, dari mana sebenarnya asal-usul wewe gombel ini hingga ceritanya diwariskan secara turun-temurun dari zaman dahulu? Ada yang meriwayatkan bahwa wewe gombel adalah sosok perempuan mandul yang dikhianati oleh suaminya. Karena merasa kecewa dan terluka, dia hidup sendiri hingga akhir hayatnya. Keinginan memiliki anak yang tak pernah tercapai membuatnya menjadi hantu penasaran. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kisah ini hanyalah mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak keluar rumah saat senja dan tidak rewel. Kalau kita pikir-pikir, kisah ini lebih masuk akal. Karena pada dasarnya orang tua ingin menenangkan anak-anaknya dengan cara apapun, meski dengan cara berbohong. Banyak cerita-cerita aneh yang beredar tentang wewe gombel. Misalnya, ada kisah anak yang hilang, tapi saat ditemukan, dia berkata bahwa dia ikut ibunya pergi ke pasar, padahal ibunya jelas-jelas ada di rumah. Ada juga cerita tentang pintu rumah yang tiba-tiba terbuka, padahal anak itu belum bisa membuka pintu. Atau kisah seorang anak yang tiba-tiba hilang saat orang tuanya sedang berjualan. Setelah dicari oleh seorang ustaz, anak itu akhirnya ditemukan di semak-semak. Jika kita membaca buku-buku tentang hantu ini, wewe gombel seolah-olah digambarkan sangat menakutkan dan menjadi momok bagi anak-anak. Tapi, benarkah kisah-kisah ini? Percaya atau tidak, semuanya kembali pada keyakinan masing-masing. Namun, kita sebagai Muslim hendaknya memilih keyakinan yang tidak merusak akidah. Seorang keluarga Muslim yang baik tentunya akan mentarbiyah, mendidik anggota keluarganya dengan baik, terutama dalam hal akidah. Penting untuk menjelaskan bahaya tahayul, khurafat, dan bid'ah. Dalam hal ini, kita perlu mengajarkan keluarga kita doa-doa harian dan keyakinan yang benar tentang hal-hal gaib, terutama waktu-waktu yang rentan dengan godaan setan. Salah satunya adalah waktu senja, saat tanduk setan muncul di ufuk barat. Pada saat itu, kita dilarang sholat, tetapi dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Anak-anak dan anggota keluarga lainnya sebaiknya sudah masuk rumah, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Ketika azan berkumandang, kita sudah berwudu dan mendengarkan azan sambil menjawab panggilan tersebut. Anggota keluarga juga perlu diajarkan doa-doa yang ditakuti setan, seperti kalimat takbir, ta'awudz, serta membaca ayat-ayat ruqyah. Selain itu, keluarga Muslim sebaiknya memperbanyak tilawah di rumah agar setan menjauh dari rumah kita. Membentengi diri dengan zikir pagi dan zikir petang adalah salah satu tameng terbaik bagi seorang Muslim dari segala hal yang membahayakan.
Dari sekian banyak asal-usul tentang wewe gombel dan cerita-cerita seputar ulahnya yang kadang bikin gregetan, apakah semua itu nyata atau tidak? Wallahu a'lam. Mungkin saja ada pesan baik yang ingin disampaikan oleh orang-orang terdahulu agar anak-anak tidak berkeliaran di malam hari dan lebih baik belajar atau istirahat. Namun tentu ada kekurangannya sehingga kita perlu meluruskan agar tidak merusak akidah anak-anak kaum muslimin. Akhirnya semoga konten ini bermanfaat. Kami memohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yuk, kita selalu berdoa kepada Allah agar kehidupan kita dan keluarga kita senantiasa baik, bahagia, dan penuh keberkahan. Amin.